minta maaf Pak Yow dari Timika. Pak Yow sudah di sini. Kalau seandainya itu kota Timika berarti mungkin eselon 2, eselon 3 dari Nabire kami tidak terpakai. Saya juga bingung bagaimana ini pegawai yang punya kemampuannya tinggi, golongan pangkatnya besar, bagaimana kita mau tempatkan, bingung. Mereka pikir bahwa ini kita tempatkan jabatan juga ukur-ukur kepentingan politik. Padahal bagi saya juga lihat-lihat orang. Siapa yang lama tidak mendapat jabatan itu yang kita perhatikan. Tetapi berkat itu Tuhan datang sehingga hari ini banyak pegawai dari Kabupaten Nabire yang akan terpakai untuk di eselon 3K, bendahara K, eselon 4K. Itu menjadi berkat, maka saya katakan bahwa tahun 2022 adalah tahun berkat bagi warga masyarakat Kabupaten Nabire. Pertama-tama kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saya ajak untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, sehingga pada hari ini pun kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan di tempat ini, di lingkungan halaman kantor Bupati Kabupaten Nabire dalam keadaan sehat dan walafiat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mengawali sambutan ini, saya tidak juga menyampaikan sambutan saya, tetapi hanya saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, terutama kepada TNI Polri yang menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Nabire sehingga perayaan Natal mulai dari tanggal 1 Desember sampai pada tanggal 1 Januari kita umat Kristiani dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire menyambut merayakan Natal dan menyambut tahun baru dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan apa-apa di Kabupaten Nabire. Yang kedua, saya juga sampaikan kepada kita sekalian bahwa kita sudah tinggalkan tahun berkat bagi kabupaten, warga masyarakat Kabupaten Nabire kita sekalian, bahwa tahun 2022 itu tahun berkat bagi kita sekalian, karena negara percayakan kita Kabupaten Nabire sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah. Saya tahu bahwa Kabupaten Nabire ini, kenapa selalu saya katakan bahwa Nabire itu hebat. Salah satu contoh yang saya ambil beberapa waktu lalu, bahwa Indonesia ini kita mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter di tahun 1997, 1998. Ketika itu rakyat Nabire tidak merasakan itu goncangan daripada krisis ekonomi dan krisis moneter, hanya karena kondisi alam Kabupaten Nabire bisa menunjang kehidupan warga masyarakat Nabire. Bahkan sampai dari Indonesia pelosok manapun datang untuk mencari makan, yaitu dengan adanya emas di Topo. Maka saya sebut Nabire itu hebat. Yang kedua, hari ini dari masyarakat Nabire selalu suplai kangkung saja kita yang suplai ke Dogiai, Paniai, Tanjaya. Dogi Paniai. Ayam saja kita kirim, telur saja kita kirim. Maka itu Nabire itu hebat. Apalagi berbagai suku yang ada di Kabupaten Nabire ini punya kemampuan untuk mengukir, membangun berbagai bidang aspek pembangunan Kabupaten Nabire. Maka selalu saya katakan bahwa bukan karena kami pemerintah akan hebatkan Nabire, tetapi Nabire sudah hebat sebetulnya. Hari ini sebetulnya saya tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi kelebihan saya tidak ego, tetapi saya hanya dengar orang. Nabire harus tahu tata begini, masukan orang saya dengar. Nabire itu harus perubahan seperti begini, saya dengar. Maka itu orang-orang yang ada datang
Tuhan berkat untuk bagi saya. Ilmu dan kemampuan yang kita miliki hanya sedikit, tetapi melalui berkat, melalui orang, pastilah itu banyak untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya ajak kita sekalian untuk kita harus proteksi kawasan dan kesukuan. Kenapa saya bilang kita harus proteksi kesukuan dan kawasan? Karena Nabire juga kawasan tertentu, Papua Tengah juga kawasan tertentu, kesukuan tertentu, ada hidup-hidup di dalam perbudakan-perbudakan iblis. Marilah hari ini kita jadi garam dan terang bagi orang lain yang hidup di dalam perbudakan-perbudakan itu. Hari ini kita rayakan Natal bersama dalam suasana aman dan nyaman, tetapi bagi orang lain tidak merasakan suasana Natal itu dengan baik. Maka itu hari ini pun saya ajak supaya kita menjadi jawaban untuk orang lain. Nabire juga saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa khusus orang Papua yang ada hidup di wilayah Nabire itu 100% kami orang Kristen. Tetapi yang pelaku tikam ojek, kita orang Papua sendiri yang tikam juga. Pelaku kita sendiri. Maka bagian itu yang kita harus proteksi kawasan dan kesukuan. Maka kita jadi garam dan terang bagi kawasan dan suku itu. Kita ambil bagian untuk menantang itu. Sehingga Nabire, kita wujudkan Nabire yang hebat itu dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang benar bahwa kita Kabupaten Nabire ini Provinsi Papua Tengah. Beberapa waktu lalu saya dengan beberapa rekan-rekan kita berjuang untuk bagaimana ibu kota provinsi harus dari Timika pindah ke Nabire. Minta maaf Pak Yo dari Timika. Pak Yo sudah di sini. Kalau seandainya itu kota Timika berarti mungkin eselon 2, eselon 3 dari Nabire kami tidak terpakai. Saya juga bingung bagaimana ini pegawai yang punya kemampuannya tinggi, golongan pangkatnya besar, bagaimana kita mau tempatkan, bingung. Mereka pikir bahwa ini kita tempatkan jabatan juga ukur-ukur kepentingan politik. Padahal bagi saya juga lihat-lihat orang. Siapa yang lama tidak mendapat jabatan itu yang kita perhatikan. Tetapi berkat itu Tuhan datang sehingga hari ini banyak pegawai dari Kabupaten Nabire yang akan terpakai untuk di eselon 3K, bendahara K, eselon 4K. Itu menjadi berkat, maka saya katakan bahwa tahun 2022 adalah tahun berkat bagi warga masyarakat Kabupaten Nabire. Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa hal yang saya sampaikan kesempatan ini. Terima kasih kepada FKUB dan semua para hamba-hamba Tuhan yang merencanakan, merancang semua kegiatan ini sehingga kegiatan ini berjalan baik dan aman. Bapak Masad Jamaluddin, Bapak Herman keluarga mengucapkan salam Natal dan tahun baru kepada semua keluarga di mana saja berada. Damai Kristus menerangi sampai ke ujung dunia. Natal membawa perubahan, Natal membawa perdamaian sampai ke ujung dunia. Natal membawa perubahan, Natal membawa perdamaian bagi kita